langsung dari Pak RT ya? Ini. Ini dari buku Pak RT ini, buku merah nih pemirsa ya, ini buku ini penting, merah. ini catatan penting dari PSSI. Iya. Kita bisa menang lawan Arab Saudi. Jadi ada kemungkinan kita buat menang lawan Australia, menang lawan Bahrain dan sebagainya. Masih ada kemungkinan dan itu besar. Halo, kembali lagi di Kartu Kuning. Podcast seputar informasi olahraga yang kita bahas secara awet. Wow. Gimana gerakannya ini? Udah 2 episode gak apal-apal ya. Masih magang, nanti dicoret juga nih. Iya, gak apa-apa lah, kameramen bisa kali ya. Kok jadi pindah. Masih bersama saya Andi Setiawan, Dika Pramudia ya di Kartu Kuning episode hari ini. Betul. Ini episode apa Andi Setiawan? ya kalau kita sudah lihat dari thumbnailnya tadi, pemirsa pasti udah lihat ya. Baju saya juga udah kelihatan mau bahas apa kan. Kita akan bahas badminton. Oke ya. Nggak masalah, ini jersinya tuh jersey timnas Indonesia. Dan itu sepak bola, tapi kita mau bahasnya badminton. Tapi gak apa-apa Ya. Karena kan kemarin baru selesai ya Yap. All England. Betul. Dan Indonesia hanya menyisakan satu kategori di final, di laga final, di men's double, ganda putra, betul. Jangan men's double dong. Di ganda putra. Itu padahal semifinalnya All Indonesian. All Indonesian. Iya dong. Kan masih satu dong kalau. Iya, maksudnya waktu semifinal Leo Bagas lawannya Sabaresa. itu, ya betul. Padahal di tahun 2024 kemarin Indonesia tuh membawa pulang 2 nomor loh. Di tunggal putra Jonathan Christie, sama di ganda putra juga Fajarian. Tapi kenapa ya tahun ini Kurang ya? Kurang beruntung lebih tepatnya mungkin. Kurang beruntung atau ada yang salah dalam pembinaan? Ini kan transisi juga kan. Ini di badminton itu juga transisi pemirsa. Benar. Jadi staf pelatih dari kategori apapun, di Iya, nomor kemarin kategori dipindah apapun semua ya. itu ganti semua di badminton. Jadi ini mungkin juga transisi juga ya. Betul. Dari kombinasi pemainnya juga beda-beda loh Ya, sekarang. tapi yang menarik justru yang di luar platnas Dika. Sabaresa kan di luar platnas. Iya, dia akhirnya independen. malah mencapai semifinal dan justru Betul. kemarin permainannya kan keren sih menurutku. Iya, bahkan pelatihnya itu langsung mantan juara All England. Nah, Hendra Setiawan. Hendra Setiawan itu saudaranya Andi Setiawan. Berat ya. Sama-sama Setiawan tapi beda rezeki. Beda prestasi juga. Beda prestasi. Kemarin kita duet juga kalah. Iya kan awal karir. Ya. Awal karir bulu tangkis itu emang kayak gitu Andi. Bener. Gak mungkin langsung juara. Betul. Langsung juara nanti kita gak boleh main. Oh iya. Nah, kalau ngomongin ganda putra ini sebenarnya Indonesia jadi satu andalan ya, karena Betul. dari regenerasinya banyak. Betul. Dan cepet banget. Tapi si pasangan Fajarian yang diharapkan bisa tampil konsisten, nyatanya masih ya kadang bagus, kadang turun. Kemarin mungkin lagi kurang oke, jadinya nggak bisa nembus partai puncak. Iya, gimana ya kalau bulu tangkis itu mungkin nggak bisa kayak sepak bola ya. Kenapa? Sepak bola kan konsisten. Bukan masa konsisten. Kalau habis menang terus, itu pasti naik terus ya. Tapi kalau bulu tangkis kan mungkin ada beberapa hal ya. Mungkin ada tingkat lelahnya juga. Turnamennya kan pindahnya juga cepat-cepat. Padat banget. Bahkan harus antar negara gitu kan. Dan juga cedera-cedera sedikit itu bisa berpengaruh gitu loh. Kayak sedangkan si Ginting kan masih belum perform kan karena sakit kemarin pinggang. ya, dia masih recovery. Kalau sepak bola kan ini cedera diganti, ya benar. Ada pemainnya, ada pemain cadangan. Nah kalau bulu tangkis kan enggak. Bener, tapi seharusnya ya Dika ya, karena Indonesia tuh di All England nih punya catatan yang cukup membanggakan sebenarnya. 52 gelar juara, nah itu cukup banyak. Dan tahun 2025 ini bisa disebut kurang baik ya. Hasilnya Karena tanpa piala, dan ini seharusnya sih jadi momentum atau titik balik. Ini apa sih yang harus diperbaikin untuk tim bulu tangkis Indonesia? Mungkin ini
butuh waktu ya. Iya, menurutku ya. betul. Karena kalau konsisten dan gak konsisten itu kan benar-benar dikembalikan sama pemain kan. Performanya seperti apa. Tapi kalau latihan pasti udah top banget sih. Iya. Cuman kita kan gak tahu kalau kita nyiapin dari segi kita udah siap tapi ternyata dari luar. Nah itu dari yang lawannya juga lebih siap. bener. Kan kita gak tahu. Nah ternyata memang di negara lain ini juga berkembangnya cukup pesat ya. Kayak Betul. ngalahin kemarin tuh kalau Korea. nggak Korea Selatan tuh Kim Seo juga ada 11 kategori juga dia yang masuk partai puncak kan. Iya, kemarin itu. iya dia tuh kemarin Indonesia yang Leo Apa sama Maulana, ya kan itu bener-bener lawannya tuh hebat banget. Aku soalnya Kuat ya? nonton, yang waktu semifinal aku nonton, yang Korea itu aku nonton dan dia permainannya bener-bener lebih cepat gitu loh. Dia lebih ke drive-nya tuh drive cepat. Nah Itu yang wah ini emang hebat sih. Emang cocok kalau menang cocok. cocok. Berarti ya harus latihan lagi ya, kita harus mendukung Betul, ya. iya. Tidak boleh. Dan masih muda. Nah itu yang harus digarisbawahi. Atlet-atlet kita kan Iya masih muda sih, kan. masih belum di topnya waktunya, ya. Iya masih waktunya banyak lah. Mungkin All England ini nggak bisa dapat, tahun depan masih bisa. Masih panjang, masih panjang. Nah, tapi Dika nih salah satu yang bikin saya kecewa ini kemarin di media sosial ini pas si Leo Bagas kalah, netizen tuh komennya cukup pedas loh. Seandainya yang main ini, seandainya yang final ini kan nggak bisa dong. Nggak bisa Namanya seandainya. Permainan tuh kalah menang ya harus siap. Betul, bahkan mereka sampai ke final pun ya emang usaha mereka sendiri. Iya benar. Masalahnya jangan langsung pas final kalah terus harusnya ini Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Dia bisa. aja sampai final tuh udah ngalahin beberapa beberapa atlet yang hebat-hebat Yang gitu loh. grafiknya juga meningkat Benar, semua. jadi nggak bisa disalahkan. Kalau komen-komen netizen yang negatif-negatif itu kita juga ya. Kita di episode kemarin juga ada tuh komentar-komentar yang, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu membangun. Terima Bener. kasih buat netizen. Kami tunggu komennya di bawah ya. Mungkin masukannya Iya. kita kurang putih. Oh itu susah. Jangan. Nanti kita dikasih pewarna nanti. Oh boleh. Barangkali kurang minuman gitu. Ada sponsor yang mau masuk. Gitu, Boleh, ya. boleh. Kita sponsor open semuanya ya. Kecuali yang gak baik. Gak baik. Oke, semoga bulu tangkis kita semakin baik. Ya. Nah, setelah bulu tangkis yang ditunggu-tunggu nih. Golf ya. Bukan. Bukan ya? Pingpong. Apalagi kalau bukan Garuda. Wih, Dadaku, tanggal Garuda 20 ya. Tanggal 20 Indonesia ini bakal lawan Australia. Yes. Lanjutan Piala Dunia 2026. Dan skuadnya ini udah ada nih. Ada. Udah ada rilisnya nih, squad Iya kemarin Indonesia. dapat kiriman ini rilis dari Jakarta. Ini kemarin Oke. udah dikirimkan nama-namanya. Oke, kemarin Langsung dari Pak RT PSSI ya? ini. Ini dari buku Pak RT ini, buku merah nih pemirsa ya, ini buku penting merah. ini catatan penting dari PSSI. Iya, catatan Ini mungil loh, kelihatan ya. kan dari mana? Oh iya, Erick Thohir langsung. Ini koperasi mana ini? Nah Dika, sudah ada 30 nama yang dipanggil. Oke. Tapi kan ada batasnya ya untuk Iya. dibawa line up. Setahu line up itu yang ikut match ya, Yap. itu 21 atau 23 gitu 23. kayaknya. Iya, 23. 23 kemarin ada 4 pemain yang udah akumulasi kartu, benar, cedera itu. juga. Dan jadinya kan berkurang ya. Padahal pemain-pemain itu juga pemain-pemain yang bisa dibilang Pemain inti semua. inti, Iya. bener banget. Egy Maulana nggak bisa terbang, cedera. Cedera di tim. Jerner sama Hapner dibawa tapi akumulasi kartu. kan nggak bisa. Akumulasi kartu mereka berdua. Terus ada lagi Siapa satu lagi ya? Gak lupa saya. Nadeo ya. Nadeo masuk. Nadeo masuk. Nah nanti kita ini nggak Nathan lengkap Choaon. ini. Ya karena dia di tim lebih sering jadi penghangat di bangku Betul. cadangan. Soalnya gini, Swansea kabar terakhirnya, ini tuh kondisinya sangat memprihatinkan.
Karena pemiliknya. Nggak punya pemilik ya. Betul, itu yang kasihan. Makanya semoga Nathan Chuan juga bakal dapat tim yang baru ya, yang punya kesempatan lah. Bener. Lebih banyak. Kasihan. Dibawa ke Liga 1? Eropa aja. Eropa aja ya. Eropa aja. Udah di Eropa aja sekalian. Nah ini kalau dari kiper kan kemarin ada 4 tuh. Hernando Ari, Martin Pes, Emil sama Nadeo. Ini kayak yang ditinggal karena kiper cuma 3. Menurutku sih Nadeo. Bisa. Nadeo bisa. Tapi Emil ini udah bisa langsung ya? Dia udah bisa sudah ikut ya? Kemarin kan pas kita di episode kemarin kan lagi proses dengar pendapat tuh RDP. 2 hari kemudian sesuai prediksi kita punya paspor. Berikutnya minggu lalu berarti sudah intinya pindah ini federasi. Emil udah bisa ikut. Sudah bisa. Nah, dan harus mengorbankan 1 nama berarti ya. Yap. Karena cuman 3 kiper yang dibawa. Oke, kalau menurutku ya mungkin Nadeo untuk saat ini. Antara Nadeo sama Hernando Ari. Hernando tapi keren loh kemarin mainnya. Iya. Tapi semenjak PES datang ya cadangan terus. Betul. PES lawan Emil gimana? Soalnya PES kemarin Pas. ya Pak, pas. PES kan main PS ya. Iya, salah. PES lawan lagi kurang perform loh dia di liga kemarin. Kalau aku tetap mending pas. Kalau aku. Kenapa? Enggak, ini ada kerabat kita. Ngaco. Mungkin karena sudah berpengalaman ya. Sama-sama pernah tinggal di Amerika sebenarnya. Sama? Martin Paz sama Oh. aku. Martin Paz kan di Mana? Amerika kan di Dallas kan. Dallas. Kalau aku di Ohio. Oh tak kirain di Dallas Indah. Bukan dong. Dallas itu kalau basah, bahasa Jawanya basah. Ya. Dallas. Itu teles Pak. Oke, terima kasih. Nah di belakang ini ada satu bantuan lagi ya. Kevin Dix kemarin yang sempat rame bisa main kan? Bisa main. 90 Kemarin menit kan? Kemarin saya nonton Chelsea sama Copenhagen itu was-was saya. Lolos ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lolos. Cuman saya was-was. Kenapa? Karena Kevin Dix beberapa kali di 2 leg, di leg pertama dan leg kedua. Yang di tackle itu yang pertama. Yang pertama dia tidak sengaja ya kayak sama Chalobah. Terus yang kedua dia juga sempat ketendang. Bener. Sama Palmer. Nah itu tuh aku was-was tuh. Waduh, jangan sampai cedera nih kan besok main. Soalnya dia reaksinya benar-benar kesakitan. Ya. Nah ini kalau kita bicara Kevin Dix yang cedera itu, saya juga pengen ingetin nih ke pemirsa kemarin tuh sempet ada komentar-komentar rasis. Nah itu please dong, please jangan diulangin lagi. Bikin itu kan malu bangsa. Benar. Komennya kan head speech-nya di Instagramnya Chalobah. Pemainnya Chelsea tuh. Dan Kevin Dix juga notice. Bahkan Kevin Dix buat postingan. Iya janganlah kayak gitu. Kita tuh jangan head speech. Jangan. Gimana ya. Kita boleh kecewa. Tapi jangan sampai kesana lah. Masalahnya sosial media itu bisa dilihat orang banyak. Iya dimanapun kapanpun. Nah, dan kalau tahu. Oh ini orang Indonesia. Nah image-nya nih yang jadi susah. Bahkan yang ketika lawan Bahrain tuh kan juga sempet ada isu kan mereka gak mau datang ke Indonesia gara-gara ketakutan dengan komentar-komentar netizen. Janganlah. Soalnya gini ya, efeknya bukan cuman ke pemain yang di head speech. Benar. Efeknya juga mungkin ke federasi. Nah, bisa. Itu. Terus ke pemain yang terkait kayak Kevin Dix. Kevin Dix ini kan baru di Eropa ini benar-benar baru naik-naiknya. Baru melambung lah. Iya, jadi ketika ada head speech ya yang ada kaitannya sama sang pemain. Disorot. Betul, dan brand image-nya nih. Di Eropa kan dia benar-benar ngelihat. Iya benar. Ini ada apa ya riwayatnya sang pemain ini bisa benar-benar langsung nilainya tuh benar-benar berbeda daripada mereka yang ya udah. Bahkan nanti ketika ada tim besar yang ingin rekrut bisa dong kemungkinan. Betul. Janganlah ini orang Indonesia nanti manajemen takut gitu loh. Kasusnya kan sama kayak Mudryk Chelsea. Bener. Dia aktif banget di sosmed ya udah. Kelar. Kena semua kan, maksudnya kebawa kemana-mana. Iya. Nah itu tuh yang harusnya dijaga ya pemirsa. Pokoknya head speed tuh di komentar-komentar pemain sepak bola ya yang berkaitan dengan pemain Indonesia janganlah kalau bisa. Jangan di sepak bola sih, harusnya di seluruh kehidupan semuanya janganlah. Jangan. Berat. Terus selain Kevin Dix, apa tuh? J.Itzes kan main dia. Main bener.
Ada Hilgers. Yap. Nah, Hilgers nih yang sepertinya Hilgers bakal main sih kalau menurutku. Iya, soalnya dia kemarin juga posting-posting di sosial medianya kan udah siap ya. Ini tuh di beberapa sosial media ya dan lewat DM juga beberapa pemain udah DM ke aku juga ya. Kalau mereka ini benar-benar siap. Benar-benar siap. Postingannya tuh udah Postingannya tuh Indonesia banget, bro. Postingan-postingan yang benar-benar yakin Indonesia bisa nih di kesempatan kali ini. Nah, ini pemain baru, kalau Dean James gimana? Mungkin nggak? Mungkin dia bakal jadi super sub ya. Kalau menurutku, karena ini Verdong sama Sandy Walsh benar-benar masih oke ya. Oke, bukan kasihan ya, lebih ke sayang kalau mereka nggak dibuat starting. Bener, karena chemistry-nya juga udah jalan kan di beberapa pertandingan. Itu yang berat. Maksudnya kalau diganti terus baru main di pertandingan yang krusial, itu kan pasti nggak mungkin ya, berisiko. Kan deg-degan gak sih, Dik? Ini kan krusial loh ini. Kalau menurutku dari pertandingan sisa ya, dari pertandingan sisa nih kita selisih 1 poin, 6 poin dan 7 poin lawan Australia. Betul. Ini Arab Saudi, Bahrain, Cina nih kayak easy gitu. Sombong banget sih. Kalau menurutku ya ini kan masih gambling banget ya. Iya. Masih 50-50 lah. Bener. Mungkin kita di klasemen kita di tengah kelas nomor di 3. nomor 3. Tapi ini benar-benar masih gambling banget. Masih semua kemungkinan bisa terjadi. Bener. Dan aku ngelihat ini Indonesia baru di titik dimana skuadnya ini solid. Bener. Nah itu makanya harus gitu. Semoga dengan pelatih yang baru dan formasinya kan kita belum tahu nih. Iya, belum tahu. Bahkan formasinya bakal dicoba di laga krusial. Nah, ya kan? Itu dia masalahnya. Semoga benar-benar mendapatkan hasil lah. Kita nunggunya itu. Hasilnya pasti menang. Kita nggak mungkin pengen imbang kan? Nggak pengen karena pasti pengennya menang. Kemarin juga satu lagi nama besar yang bergabung, Johan Cruyff. Iya. Ya kan? Itu direktur tekniknya ya. Teknik, betul. Ini pastinya udah punya strategi. Apakah Pratama Arhan masih akan menjadi andalan? Mungkin super sub kayaknya ya. Masih super sub ya, Super karena sub. kalau udah buntu tuh lemparannya loh. Betul, itu tuh jurus namanya. Kok jurus? Ulti itu yang ini ya? Uti. Udah, potong aja. Tapi emang ada beberapa pemain yang mungkin contohnya kalau tengah ya, tengah aku pasti yakin Marcelino harus main tuh. Ricky Kambuaya. Marcelino dulu lah. Marcelino ya. Attacking midfielder. Karena Kambuaya lebih bertahan ya dia. Betul. Dia bener-bener apa ya? Dia tuh insting penyerang. Marcelino. Lebih ke false nine gak sih dia tuh? Ngobrak-ngabrik dia gitu. Dia sebenarnya kayaknya ya dia tuh attacking midfielder. Kalau false nine tuh lebih susah. False nine tuh dia harus benar-benar bisa ikut build up kan. Kalau attacking midfielder dia ikut build up, cuman dia lebih bebas. Nah, kreasinya. Bener. Lebih movingnya lebih bebas. Kalau menurutku lebih attacking midfielder. Udah, kayak kemarin aja pas lawan Arab ya. Itu udah hebat banget. Posisi terbaiknya ya. Itu posisi terbaik. Bener. Nah ini Ivar Jenner kan kartu nggak bisa. Nathan juga minim waktu bermain nggak bisa. Ini yang baru Eliano Rennes mungkin debut gak ya? Bisa jadi. Bisa kan? Dipanggil kan dia kemarin? Bisa jadi dia bakal. Tapi lagi-lagi sih. Kalau menurutku pribadi itu bakal di super sub. Cuman aku nggak tahu nih. Kan Orat Mangun juga ini kan akumulasi ya Orat Mangun ya. Nah bisa jadi dia ngisi di Orat Mangun. Marcelo berarti siapa nih? Tom Haye kan main dia. Ini catatannya bener-bener valid gak nih? Bener dong. Ya, okay. Orang dikirim langsung tadi sama manajernya. Oke, tadi Erick Thohir sekarang manajernya. Beda kan lagi. Kalau Erick Thohir gak boleh langsung. Oh ya gak mungkin. Manajernya dong. Ya, Anda saja yang langsung. Kan gak punya asisten Anda. Oke, itu ada mungkin nanti Renders bisa ngisi di posisinya Orat Mangun kali ya. Kan dia juga bisa ya di depan kan. Dia nggak cuman jadi back sayap, tapi dia juga bisa jadi pemain sayap kan. Betul. Tambah oleh Romeni di depan. Struijk, udah. Berarti Ramadan sama Hoki mungkin di super sub. Lu kan 23. Oh iya gak bisa ya? Gak bisa.
Berarti mungkin ada antara Ramadan Sananta dan Hoki mungkin ya. Yang dikurangin salah ya. satu yang dikurangin mungkin. Tapi salah satu dari mereka pasti ada yang dibawa. Karena harusnya. strikernya kan Struijk Baru sama 2. Ole. Harus satu lagi. Satu cadangan. lagi. Dan Septian nggak lagi perform oh tuh di iya, Liga tuh. dan dia lagi ini Lagi ya on fire di Liga. juga. Dan itu bikin kejutan. Dan banyak loh yang bilang kalau dia ini senjata rahasia timnas Indonesia. Iya sih, karena belum banyak yang tahu Benar. permainannya seperti apa. Nah, tapi semoga juga bener-bener ya ada kejutan gitu loh. Ya harus. Besok tuh ada kejutan di mana ya kita harapnya adalah Indonesia bakal menang. Ya dong. Harapannya kita Indonesia bakal minimal menang. Mencuri poin lah. Kalau Menang kalah lah. Gak ada minimal. Imbang gak ada. Menang. Aku tuh kemarin ngelihat ada Kenapa? beberapa kemungkinan Indonesia kalau kalah lawan Australia, kalau menang lawan Australia, Iya. dan kalau imbang lawan Australia. Itu ternyata ada 5 kemungkinan Apa yang, tuh? Masih ingat gak? yang bisa Indonesia buat Untuk lolos langsung ya? Iya, jadi ada yang 2 menang 2 kalah. Terus 3 imbang 1 kalah. Jadi ada beberapa ini. Cuman yang digarisbawahi ya kita itu harus ngelihat hasil dari Australia. Karena bergantung pada tim lain maksudnya. Iya, bergantung pada tim lain. Cuman kemungkinannya juga 50-50 masian. Jadi ini nanti menang ataupun kalah, itu kalau menang kita lebih unggul. Iya. Cuman ini permasalahannya kalau kalah ataupun imbang. Jadi bisa dilihat di situnya, dan ada kemungkinan lawan tim lain kita nanti hasilnya seperti apa. Yap. Jadi masih benar-benar 50-50 nih. Meskipun kalau taruh aja kalah ya, misalkan ya. Iya. Kan juara peringkat 3-4 masih bisa Playoff lagi kan. ke Round 4. round 4 kan. Tapi kemarin Ketua PSSI Erick Thohir tuh bilangnya jangan sampai kita masuk round 4. Betul, Kalau karena bisa, round 4 itu bakal lebih capek lagi. Mm-mm. Itu kan nanti benar-benar diambil ya. Yang dari Asia lawan Nanti luar ditambah negeri. lagi. Iya, dari luar Asia juga bakal disatuin kan. Itu bakal berat lagi tuh. Emang mendingan ya emang kita Karena doanya ada udah ketahuan ya. Maksudnya pas di leg pertama kemarin kan udah ketahuan. Iya. Australia kayak gimana? Arab kayak gimana? Bahrain kayak gimana? Cina kayak gimana? Nah, itu udah bisa gitu loh. Bisa, menurutku. buktinya aja kita lawan Arab Saudi, kita bisa menang. Dan menguasai penguasaan bola ya kemarinnya. Betul, bahkan Arab Saudi pun dari liganya kan kayak gitu ya. Pemain-pemainnya juga Bener. hebat-hebat. Kita bisa menang lawan Arab Saudi. Jadi nggak mungkin ada kemungkinan kita buat menang lawan Australia, menang lawan Bahrain dan sebagainya. Masih ada kemungkinan dan itu besar. Meskipun ya emang kita harus mencuri poin di laga ini dulu kan. Bener. Laga lawan Australia kita harus mencuri poin dulu. Bener. Setidaknya untuk menghadapi next match-nya kita lebih pede. Karena habis menang lawan Arab, Tim yang berat ya kasarnya ya. menang lawan Australia nih. Wah, naik tuh. Kalau di Bener. PES dia panahnya ke atas tuh. Tapi ngerasa gak sih kalau Kluivert ini kayak nggak banyak ngomong di media, kayaknya strateginya belum dikeluarin apa? Kalau aku lebih baik kayak gitu sih. Iya, Lebih iya bener baik ya, gitu bener ya. Maksudnya aku kemarin juga nyari-nyari itu kok ini strateginya apa sih? Lebih baik. Masalahnya juga kalau menurutku pribadi ketika kita ngomongin strateginya mau kayak gini nih, mau kayak gini nih, mau kayak gini nih, kan itu udah bakal memunculkan ekspektasi Iya, nih. bener. Bisa jadi bumerang. Iya sih. Iya kan, kalau pada akhirnya eksekusinya tidak sesuai kan jadi bumerang. Mendingan ya udah kita lihat aja pas match gitu. Kalau aku setuju seperti itu. Tapi kan publik jadi bertanya-tanya ya, kayak aku sendiri tuh. Ini mau bawa siapa sih ini? Maksudnya belum pernah main, Ya. debut, terus pertandingan krusial, tapi ini yang mau dibawa perang siapa nih? Gitu loh, kayak penasaran gitu buat publik ya, buat pecinta bola ya. Kita kontra ya berarti ya. Ya. Kalau kamu lebih pengen ngelihat ada beberapa strategi dan prediksi yang dibocorin bocoran kan. tipis-tipis lah, nggak perlu yang detail kan. Misalnya bakal pakai formasi 4-3-3 gaya Belanda kan, atau tinggalan Sintayong yang 3-5-2. Nah itu kan kayak belum
apa ya, nyari di beberapa media tuh belum ketemu gitu. Biasanya kan kulak-kulik tuh ada aja ini info-info tuh. Kalau aku karena emang orangnya pengen yang surprise ya, meskipun jarang disurprisein juga. Gitu. Tapi ngelihatnya adalah lebih baik kita bener-bener tahu nanti hamin beberapa hari sebelum match. Ya ini kan udah tinggal. Tapi kan kita lagi. Belum tahu nih strateginya mau dipakai. Nah ya itu makanya. Nah, aku malah lebih seneng nanti aja pas hari H. Jadi kayak kita nih ekspektasi dan harapannya ini tinggi banget nih. Yeah. Tapi kan ada yang namanya subjektivitas kan. Yeah. Kalau masalah strategi dan pemilihan pemain. Pelatih. Nah, ketika nanti kamu contohnya kamu pengen salah satu pemain yang bakal masuk, tapi ternyata pemainnya enggak. Kan kamu pasti, aduh kenapa enggak ya? Padahal kan masih gini. Padahal kan kita nggak tahu. Ketika, pas latihan. Nah, itu maksudnya. Aku lebih ke berekspektasi dan menjaga ekspektasinya. Biar enggak deket duluan kecewa dulu nih. Kalau enggak seret. Kan pasti kita ada ya yang enggak cocok sama pelatih. Yeah. Memang kok pelatihnya kayak gini sih. Kok ambilnya kayak gini. Itu kan. Jadi inilah menikmati bola secara sederhana menurutku. Waduh. Benar kan? Kita percaya aja sama pelatih. Kita percaya sama pemain ya. Kalau nanti hasilnya juga tidak sesuai sama yang kita harapkan, ya jangan disalahin. Tetap didukung. Iya, namanya juga proses, gak mungkin bisa cepat gitu, gak mungkin bisa. Oh iya, ini ada satu informasi juga untuk Anda pemirsa, nanti RRI juga menyiarkan siaran langsungnya pas lawan Australia, lawan Bahrain juga. Oke, berarti di tanggal 20 dan 25. Bener. 20 itu di jam 4 sore. Jam 16.10 tepatnya kalau nggak salah. Iya, itu aku nggak bisa nonton. Aku siaran juga mau. Bisa dong, nanti sambil dengerin Pro 1 Semarang. Oke. Dan juga di 25 ya, lawan Bahrain. Lawan Bahrain itu jam 20.45. Habis terawih. Yes. Langsung nonton bola, nanti lebaran, sholat Id pakai baju Indonesia. Wah. Kalau dapat poin 6 masih pede ya. Udah bakal pede banget itu lawan Cina, Arab Saudi dan saya kalau Bahrain. Bahrain, Cina, Arab Saudi. Oh ya. Bener ya, nanti kalau dapat poin 6 saya sholat Id pakai baju ini boleh nggak? Boleh nggak sih? Terserah, bebas. Jangan tanya pada saya. Kemampuan saya tuh tidak bisa membenarkan dan tidak bisa bilang boleh atau enggak. Ya? Gitu. Kayaknya ingat saya dulu tuh pas 2010 pas AFF Indonesia hampir juara Piala Asia tuh, setiap anak kecil pakai jersey Indonesia tuh keren gitu loh, Dik. Iya, Piala Tiger. Kalau nonton gak Piala Tiger? Iya. Piala Tiger tuh 90-an. Oke, kelihatan lah kalau kita bahas Piala Tiger ya. Oke pemirsa, terakhir deh ya. Terakhir prediksi skor. Apakah masih sama seperti episode sebelumnya? 1-0 Indonesia. Aku 1-2 untuk Indonesia. Siapa yang golin? Marcelino Ferdinand. Dan karena Orat Mangun tidak bisa ya, jadi mungkin lebih ke Ole Romeni. Oke. Terima kasih yang sudah nonton Kartu Kuning. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Episode selanjutnya bener. Jangan lupa subscribe ya. RRT Creative Board. Dan juga boleh komen. Komennya boleh bebas deh. Bebas. Yang penting jangan rasis, ingat. Iya, kita legowo kok. Paling. Oke, terima kasih. Dadah.